تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الناس فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpeganglah teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hayati dari RMR Malang. Ini ada Ustadz Arif sudah masuk di Zoom. Namun sebelum ke Ustadz Arif, supaya juga meeting. Supaya Ustadz Arif juga mendengar tentang pandangan-pandangan di RMR daerah, RMR Indonesia ini, maka kami persilakan dari RMR untuk menyampaikan secara singkat tentang RMR di wilayahnya masing-masing. Kita mulai dari Mas Arya Sumardam dari Tomoni. Silakan Mas Arya. Oh ya, oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk RMR Tomoni, alhamdulillah sejauh ini kita masih konsisten di porsi 80 sampai 100 setiap hari, di mana setiap hari Senin dan Kamis kita ada penambahan porsi 40. Itu berlangsung sudah lama sekali. Untuk progres ke depan, kita sudah kemarin rapat pengurus persiapan Ramadan. Jadi kita ada banyak program di bulan Ramadan, insya Allah mudah-mudahan semua bisa direalisasikan. Untuk kesolidan, alhamdulillah RMR Tomoni tetap kompak dan solid sejauh ini, alhamdulillah. Dari kondisi keuangan juga, alhamdulillah sejauh ini masih bisa beroperasi dan masih aman-aman, alhamdulillah. Begitu Pak. Oke, alhamdulillah. Tidak saya tanggapin, saya lanjutkan aja ke RMR Parepare. Mas Adi, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin suara saya kedengaran? Terdengar, silakan. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk RMR Parepare saat ini masih tetap konsisten di 100 porsi. Dan kami sudah membuat program juga, menyusun program untuk menyambut atau bagaimana RML di bulan Ramadan tetap dengan konsep yang sama di tahun sebelumnya, yaitu dapur umum. Rencananya akan ada penambahan porsi menjadi 125 atau lebih. Kami membuka peluang kolaborasi dengan komunitas, lembaga atau persorangan yang ingin menambah porsi di RML selain yang dimasak atau yang diolah di RML. Untuk saat ini juga karena selalu yang jadi problem adalah relawan dan donasi, insya Allah minggu depan dikomandoi oleh Korda Parepare Pak Supriyadi. Sebelumnya juga kita sudah membuat cooking class untuk mendatangkan atau mendatangkan relawan untuk minggu depan di tanggal 2 hari Sabtu. Insya Allah kita akan membuat beauty class di RML Parepare.
Mungkin itu sebagai pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi dari RMR Parepare. Kita lanjutkan Mbak Siti Nurlela, masih on dari RMR Sopeng. Ya, masih. Ya, silakan menyampaikan informasi RMR Sopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali untuk keadaan Sopeng sendiri. Alhamdulillah tetap masih istiqomah meskipun tidak seeksis RMR yang ada pada umumnya. Apalagi ini RMR Komuni yang di sana Masya Allah pejuang banget. Ya berbeda dengan daerah kami, tapi juga dengan Parepare yang cukup banyak relawan. Sementara Sopeng itu terkadang untuk membuat kegiatan kita harus berjuang dulu melawan diri pribadi, yaitu melawan kebaperan alias apa istilahnya yang kemarin koper. Nah itu bagasi. Oke, terima kasih Mbak Siti Nurlela dari RMR Sopeng. Kita lanjutkan ke Cilacap. Ada Mbak Engga sama Mas Mahmud. Siapa yang mau menyampaikan perkembangan RMR Cilacap? Ya, Mbak Engga, silakan. Belum di-on kan? Masih belum bisa. Mas bisa. Mahmud. Ya, silakan Mas Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan, sebetulnya ini ada ketuanya Mas Nanda, tadi sudah laporan insya Allah, tapi kelihatannya belum nongol apa ya. Itu Ya. untuk ketua RMR-nya, soalnya biar lebih valid, tapi ya mohon maaf nanti bila ada sedikit perbedaan ketika menyampaikan. Silakan. Jadi alhamdulillah untuk RMR Cilacap sampai hari ini masih eksis, dan sedikit informasi untuk saat ini memang sedikit berkurang. Yang dulu di awal-awal begitu luar biasa ramai sekali, tapi kemarin memang agak menurun untuk saat ini. Dan untuk persiapan menjelang Ramadan, kemarin kita sudah meeting pengurus dan keputusan insya Allah kita akan kolaborasi dengan lembaga lain seperti itu. Karena di Cilacap kita kan dari teman-teman kita juga yang menjadi pengurusnya, jadi insya Allah kita akan berkolaborasi untuk di bulan Ramadan. Karena ada beberapa pengurus di bagian masak itu juga izin dalam artian itu untuk cuti di bulan Ramadan, karena kemarin itu informasinya ketika di bulan Ramadan kemarin agak keteteran untuk mengurus pesanan dan sebagainya. Jadi akhirnya kita kolaborasi dengan lembaga lain juga untuk tim masak, mungkin nanti kita dengan sistem ya gaji ya Pak ya, seperti itu. Jadi tetap akan berjalan dan malah justru kita rencananya akan melibatkan berbagai lembaga biar nanti kebermanfaatannya itu lebih meluas lagi. Karena ini juga di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, insya Allah kita akan fight dan tetap bismillah konsisten di jalur perjuangan. Seperti itu mungkin sementaranya untuk informasi. Oke, terima kasih Mas Mahmud dari RMR Cilacap. Dan kita lanjutkan, tadi ada Pak Warsito dari Gerobokan, tapi mungkin lagi keluar. Dari RMR Batu, Mbak Aan atau Mas Herman sudah hadir? Sudah bisa? Oke, siap Pak Ya, Mas Herman ada. Silakan Mas Herman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sapri masuk. Oke, mohon izin menyampaikan untuk RMR Batu, alhamdulillah sampai sekarang eksis di Senin sampai Sabtu. Untuk Ahad sementara ini masih libur, jadi efektifnya di hari Senin sampai Sabtu.
untuk jumlah porsi antara 60 sampai 80. Itu tiap harinya begitu. Terus untuk ada beberapa kendala tempo hari beberapa minggu yang lalu untuk di relawan, tapi ya alhamdulillah ketika ada yang mundur ada lagi penggantinya begitu. Tempo hari juga ada ini yang bagian yang cuci-cuci qadarullah sakit, ya alhamdulillah Allah datangkan penggantinya, entah tidak tahu datang dari mana, tiba-tiba datang ada relawan untuk bagian persiapan sama cuci-cuci. Dan memang tim Batu begitu, baik itu kas entah itu relawan, itu yang kami yakini insya Allah ada aja penggantinya ketika ada yang entah kas itu lagi sempit atau gimana, nanti tiba-tiba ada relawan mungkin berkurang, tidak lama insya Allah ada penggantinya. Nah, untuk di RMR Batu alhamdulillah sudah 2 kali kita adakan ini silaturahmi relawan. Yang pertama di tempat Bu Yuni, yang kedua di rumah Bu Wiwin. Ya harapannya antar relawan nanti timbul chemistry-nya lebih kuat lagi. Begitu Pak Her. Oke, terima kasih. Dari RMR Batu. Mas Herman dari RMR Batu. Ya. Kita lanjutkan ke Pak Warsito. Pak Warsito, sudah siap Pak Warsito menyampaikan perkembangan singkat tentang RMR Grobogan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk RMR Grobogan, alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita semua kekuatan sehingga masih istiqomah untuk melayani masyarakat dengan sarapan gratisnya. Nah, untuk porsinya ya masih seperti yang dulu, ya kita antara 100 kurang lebihnya ya, 100-an seperti itu. Dan untuk acara dapur umum bulan Ramadan kemarin kita sudah adakan rapat dengan pengurus dan relawan, bahwasanya kita ya seperti tahun-tahun kemarin tetap akan berbagi takjil atau buka puasa untuk pengunjung dan juga untuk pondok dan juga untuk tetangga-tetangga para relawan. Seperti itu yang kita sudah bahas kemarin untuk kegiatan bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warsito dari RMR Grobogan. Mohon maaf Pak Sabai Parfum dari RMR mana Pak? Atau ada yang belum menyampaikan dari RMR yang hadir? RMR Tegal mau? Pak Pepi? Nggak ada ya, udah. Oke, jadi itu tadi pandangan sekilas tentang RMR kita, ya RMR Indonesia. Saya juga mungkin di RMR Surabaya tadi juga sudah siap hadir, tapi kok mungkin telat ya. Tapi pada dasarnya kita tadi sudah mendengarkan tentang perkembangan RMR yang kita semua harus tetap optimis bahwa apa yang kita lakukan adalah di jalan yang baik dan benar. Oke, karena itu kita lanjutkan saja dan acara agenda berikutnya yaitu kita mendengarkan. Pak Surabaya hadir ini, Mas Ibrahim. Oh, ya, Mas Baim. Oh, tapi dia langsung ditedong itu nyambung. Mas Baim sudah on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gambarnya Mas, videonya. Nah, karena bareng ini tidak terus diri. Mohon maaf Mas Baim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkembangan RMR Surabaya masih sama dengan teman-teman yang sudah sampaikan tadi, bahwa perharinya antara 80 sampai 100, hari Ahad tutup. Dan ini sudah persiapan untuk mulai mengumpulkan infak donasi untuk persiapan dapur umum.
Seperti itu target seperti Ramadan sebelumnya, karena targetnya sama, yaitu 10.000 bungkus selama bulan Ramadan. Seperti itu sih, Pak Ertanto dari Surabaya. Ya, terima kasih Mas Baim dari RMR Surabaya. Jadi ini sudah mewakili lebih dari separuh RMR Indonesia yang hadir. Jadi saya persilakan Ustadz Arif untuk bisa menyampaikan kepada kita semua tentang RMR yang harus diapain ini. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, Pak, tes gambar, tes suara jelas ya? Jelas suaranya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini perdana Allah izinkan saya ketemu dengan teman-teman RMA dari seluruh Indonesia. Ini luar biasa. Makasih Pak Ertanto yang memfasilitasi. Saya melihat ini ada dari Tomoni, dari Palopo. Dari Palopo ada? Belum masuk. Coach Andri, belum. Belum masuk juga. Minta tolong saya nanti bicara di telepon dulu Bang ya. Biar masuk presidiumnya, nggak masuk gitu. Pak Andri, Pare-Pare saya lihat ada, Sopeng ada, Cilacap ada, Tegal ada, Gerobokan ada, Pati saya belum lihat. Pati belum masuk. Surabaya masuk, Malang ada, Batu ada, Kepanjen. Panjen tadi sih banyak yang oke, tapi kok belum masuk juga, belum terlihat. Oke. Sambil ini Pak R bisa hubungi Mas Andri sama Kepanjen ya. Kita mulai sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kawan-kawan saya menyampaikan materi, dan salah satunya saya ingin coba menyampaikan beberapa yang sudah saya susun. Mohon izinnya Pak R, saya menyampaikan PowerPoint-nya. Oh ya, siap. Ini belum bisa Ya, sedang. Oke. Oh, belum masih dianu sama Ya. host. Ini bentar. Oke, sudah siap. Nah, oke. Bismillah. Oke, kita bisa sama-sama. Moga-moga kawan-kawan bisa menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Rumah makan rakyat. Kenapa kita kasih nama muka rumah makan rakyat? Karena yang hari ini jadi sasaran kita adalah rakyat yang kelaparan, dan makan gratis buat rakyat ini tanpa syarat, karena kita ingin menjadi pribadi yang rahmatin alamin, tidak memandang lagi suku, agama, status kaya atau miskin. Yang penting orang kelaparan itulah yang ditolong. Dan ini kita akan bicara yang pertama ada tentang sejarah rumah makan rakyat. Ini awalnya ketika pandemi, saya dan beberapa tim Presidium Pusat PBI mengambil inisiatif untuk membekukan kegiatan PBI. Jadi, suara saya masih jelas ya Pak Er ya? Masih jelas, Ustaz. Oke. Saya dan beberapa teman waktu itu karena pertimbangan kebijakan dari pemerintah, semua kegiatan yang sifatnya massal berkumpul harus dihentikan. Dan terbukti hari itu semua ormas kegiatan, kelompok apapun, banyak nggak menghentikan kegiatan, mau pergi saja harus dihadang, pakai beca dan seterusnya. Tempat-tempat ganggang di lockdown. Saya berpikir dengan kerangka siroh, gimana dengan Nabi dan para sahabat, orang beriman sahabat itu, ketika ada lockdown, apakah mereka diam di rumah zikir, sementara mereka punya makanan, punya minuman, sementara yang kita dapati di lapangan, yang di lockdown itu yang paling menderita adalah orang miskin, rakyat kecil, ya misalkan dia para pemulung, yang biasanya keliling mulung-mulung itu sampai di tempat sampah aja nggak ada sampah saat itu, karena orang nggak keluar. Kemudian tukang becak, pedagang keliling, seterusnya. Nah, yang ironis yang kami dapati saat itu adalah mereka benar-benar dalam kondisi nggak punya uang, anaknya harus sekolah pakai biaya, waktu itu Zoom online dan cukup mahal. Itu bahkan saya pernah dapati satu kasus laporan masuk di Banjarnegara tempat saya, ya beda kecamatan, ada seorang ibu-ibu tua janda, kalau tidak salah itu single factor ya, single parent, itu punya anak yang masih sekolah dan butuh biaya. Tetapi untuk makan sehari-harinya mereka mengandalkan pemulung, dan waktu itu mereka mulung nggak bisa keluar, dilarang. Sehari dia hanya dapat biaya hidup sekitar 10.000. Saya membayangkan ironis saat pandemi saat itu, dengan uang 10.000 untuk biaya sekolah, untuk makan sekeluarga, yang kemudian saya berpikiran, apa langkah para nabi atau para sahabat orang-orang soleh. Ternyata setelah saya lihat sirah, setiap ada problem dengan umat, mereka nggak diam, nggak hanya duduk, kemudian zikir, enggak. Mereka berusaha untuk bergerak.
Maka secara resmi PBI itu declare menyatakan PBI berhenti melakukan kegiatan karena pandemi. Maka secara normal semenjak tahun 2019-2020 itu nggak ada kegiatan di permukaan PBI. Tapi di internal kita punya satu kebijakan justru saatnya untuk nata barisan sama membangun alur-alur darah-darah perjuangan. Nah, salah satunya kita bikin kegiatan langsung action berupa dapur umum peduli umat di bulan Ramadan pertama di pandemi. Alhamdulillah kita pelori dari markas di Banjarnegara selama bulan Ramadan, kemudian berkembang dari mulai Jawa Tengah sampai Yogyakarta sampai Jawa Timur. Alhamdulillah selama bulan Ramadan kita berhasil mendirikan 21 dapur titik. Bahkan ada yang laporan 23 dapur, tapi kalau saya catat 21. Dan ada berapa miliar yang kita salurkan dengan terbukti berapa ratus ribu nasi bungkus untuk takjil buka puasa dan santunan. Waktu itu ada santunan lebaran, berbek duafa kita lakukan. Alhamdulillah terbukti. Nah, gerakan ini cukup mengejutkan karena pakai nama Rumah Makan Rakyat, sehingga mohon maaf tapi di aparat pun mencurigai saat itu. Saya masih ingat teman-teman itu menerobos pakai ambulan ke Jawa Timur, dihadang di perbatasan Ngawi, harus PCR dan seterusnya. Surabaya dinyatakan sebagai zona merah. Saya juga waktu itu ada di sana, di Malang dan seterusnya. Nah, setelah dompet dapur umum peduli umat itu bulan Ramadan selesai, masuk bulan Syawal pertama di pandemi, kita bubarkan. Baru ada informasi bahwa aparat, oh ternyata ini kegiatan sosial gitu. Nah, tetapi yang menarik ketika kita bubarkan, ternyata orang-orang yang selama ini kelaparan dan kebingungan masih pandemi itu tetap kelaparan, nggak langsung berubah jadi kenyang. Saya pernah mendapati satu RMR, satu rumah makan rakyat yang outletnya di belakang persis. Di belakang rumahnya ada bangunan yang sudah mau roboh, itu ada orang sakit terbaring di tempat tidur yang kamarnya udah kayak tempat sampah. Yang kamar mandi itu kotor, nggak ada yang rawat. Dan makannya harus disantuni sama tetangga sekitarnya. Yang tetangganya pun belum tentu setiap hari betah bertahun-tahun. Akhirnya tiap hari dia dilayani sama RMR. Nah, kalau RMR dihentikan hanya bulan Ramadan, siapa yang ngasih makannya? Itu kebayang terus di benak saya. Saya juga masuk ke sebuah rumah di mana itu ada orang yang kakinya diamputasi. Sementara adiknya dia kondisi gila. Terus kemudian satu rumah itu rumah terpuruk di bawah pohon bambu kecil gitu. Terus kakaknya lagi kondisinya sakit apa atau parah gitu. Tidak 4 keluarganya, satu yang normal. Orang-orang tua ini sudah usia tua dan kondisi memprihatinkan. Ketika kami datang bawa santunan itu sebelum pulang saya dipeluk, dinangis gemeter luar biasa. Seolah-olah ekspektasi harapan dia terhadap pertolongan Allah selama ini itu dari manusia, dari masyarakat nggak pernah wujud. Dan begitu kita datang itu dia menemukan ekspektasi jiwanya. Saya langsung merenung di keterpurukan kita semuanya saat itu, ternyata masih ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan akhirnya kita deklarasikan kalau gitu dapur umum peduli umat kita lanjutkan, tapi gerakannya adalah berupa gerakan makan gratis tiap hari karena bukan puasa. Akhirnya muncullah namanya itu Rumah Makan Rakyat. Ini sejarahnya. Rumah Makan Rakyat ini berprinsip hanya fokus ke pelayanan. Yang kan nanti terang-terangkan untuk RMR harus tahu, kita prinsipnya bukan makelar sedekah, tapi kita pelopor. Ini tema pelopor dari kita, oleh kita untuk kita, dan kemudian orang lain hanya mengikuti follower, dan kita dapat pahala karena diikuti orang lain dalam kebaikan. Itu prinsipnya. Kemudian kondisi terkini. Nah, saya belum dapat laporan nih dari Pak Andri atau Presidium atau Pak Irtanto. Tapi kondisi terkini yang saya catat RMA itu tinggal 12 apa ya Pak Irtanto? Jadi dari 13. Berapa? 13. Coba saya absen. Tomoni, Palopo, Parepare, Sopeng, Cilacap, Tegal, terus kemudian Gerobokan, Pati, Surabaya udah 9. Malang berarti Malang ke Panjen sama Batu 3. Berarti 12. Tegal tadi sudah ya Ustaz ya? Nah, sudah. Cilacap. Cilacap. Nah, Cilacap 3 sudah. Jawa Tengah 4. Jawa Timur 4. Berarti kan 8. 12 berarti ya. 8. Sulawesi juga 4. 12. Ya. Ya, yang mau ngadain terbaru ini yang minta izin adalah Jawa Barat. Tapi Singosari kan juga masih aktif walaupun Jumat aja. Nah, berarti dilaporkan 13.
13 yang pasangan 13. Itu kondisi terkini. Terus kondisi terkini berikutnya adalah banyak relawan yang mutaber, mundur tanpa berita. Kemudian donasi yang mulai menurun. Kemudian kemampuan yang kualitas kuantitas yang mulai menurun. Tadi mampu 150 sekarang 100, yang dari 100 turun sekarang 70, agaknya turun dari 50. Tapi apa yang terjadi semuanya eksis. Salah satu yang saya paling salut hari ini adalah Tegal sama Gerobokan. Saya pikir hilang. Ternyata masih eksis terus walaupun kebanjiran. Gerobokan ini luar biasa. Saya doakan semoga para pengurus dan relawan yang ada di Gerobokan Allah berkahi kehidupannya dan Allah terima amal solehnya semuanya. Terus kemudian Tegal saya pikir nggak ada laporan mati. Saya dapat di Bandung ketemu, ternyata eksis bahkan sekarang udah pindah tempat mulai dengan yang baru. Alhamdulillah. Ini kondisi terkini. Jadi kita akan masuk melangkah ke depan, fokus ke depan. Langkah pertama RMR adalah pendirian. Pendirian ini kalau dulu diinisiasi sama pusat, sama alumni PBI, hari ini pendirian adalah siapapun yang kepingin mengadakan RMR, maka bisa mendirikan dengan koordinasi sama tim presidium untuk SOP dan tata laksana. Setelah pendirian kemudian operasional, jalan dulu. Dan jalan dulu yang penting operasional. Nah setelah dari operasional, di sini ada publikasi semua kegiatannya. Saya rasa ini sudah dilakukan semuanya sampai saat ini. Sudah ada pendirian, sudah ada operasional, sudah ada publikasi. Nah kita masuk tahapan yang ketiga yaitu penguatan. Nah ini yang bermasalah mulai dari sini biasanya. Memang belum kita lakukan Pak Irtanto secara masif, baru sporadis. Tadi itu semacam dilakukan Pak Irtanto penguatan di sisi manajerial, manajemen finansial. Nah itu pun masih sporadis lah istilah saya, tidak terus, tapi ini akan dikuatkan terus. Nah dari penguatan ini tujuan akhirnya adalah untuk akuntabilitas publik. Dan ini yang selalu ditekankan oleh Pak Irtanto, baik berupa nanti pelaporan, berupa publikasi yang terukur dan masif diketahui oleh publik. Nah, beberapa RMR sudah melakukan dengan bagus akuntabilitas publik, beberapa masih sekedarnya. Karena memang untuk akuntabilitas publik ini perlu PR, perlu humas yang memang bagus. Dan nangani salah satunya kita tim medsos yang tidak kalah pentingnya yang belum pernah dilakukan atau jarang atau mungkin nggak kepikiran adalah membuat buletin rutin laporan kegiatan berupa tertulis, karena bisa jadi ada banyak donatur di desa yang tidak melek teknologi, nggak pakai HP, mereka hanya datangi lalu disampaikan brosur atau media buklet kita, nah mereka baru tahu. Nah selanjutnya adalah sumber daya. Nah untuk sumber daya ini di sisi penguatan ini saat inilah yang kemudian masih mengandalkan dari Ziswaf. Dan saya lihat ini sudah mulai ada yang neko-neko, mungkin karena kreatif ya. Salah satunya yang dilakukan oleh RMR Palopo yang memasang banner publikasi di pasar, di tempat pelelangan ikan, di tempat-tempat umum. Tapi yang menarik adalah saya tidak tahu persis bagaimana kebijakan presidium. Saya yang sempat sekilas menyimak di Facebook, laporannya adalah mereka juga pasang kota infak. Sesuatu yang saya kaget. Saya ngelihat tapi belum saya tegur dan belum saya tanya pertanggungjawaban kenapa melakukan itu. Kalau alasannya kekurangan dana saya yakin, tetapi justru itu yang saya yakini nanti akan membuat donasi semakin turun. Karena ada satu pola spiritualitas di RMR yang kemudian tertutupi dari dengan itu. Nah sekarang kita melakukan langkah yang keempat, yaitu pengembangan. Nah, jadi kita nanti akan fokus di tahapan ketiga dari penguatan akuntabilitas publik semakin kita kuatkan dan kita manajemen sumber daya. Nah, kalau mampu nanti kita ke pengembangan RMR, pengembangan resource sama pengembangan untuk mengatur SDM sama bukan cabang. Nah kawan-kawan, kita akan coba masuk satu. Satu adalah tentang pendirian, dua tentang penguatan, tiga tentang pengembangan. Kita kupas satu-satu. Untuk pendirian, pertama memang nanti untuk SOP teman-teman itu adalah pengurus dan relawan. Jadi kan sudah ada langkah pertama palu operasional sudah dilakukan, publikasi, menatur, dan
Ini saya rasa sampai saat ini 12 ini sudah berjalan sampai ke tahapan pendirian. Nah, kita masuk ke tahapan penguatan. Nah, akuntabilitas publik itu tadi lewat 2 jalur. Ya, lewat 2 jalur selain kita pembukuan internal, yaitu lewat jalur medsos sama lewat jalur cetak, laporan cetak dan ini. Dan ini harus disampaikan pasti minimal ke donatur, harus dapat. Dan mereka harus mengetahui itu milik bersama. Dan saya waktu itu menugaskan Pak Ertanto untuk masuk di sini, terutama di manajemen pelaporan keuangan. Nah, sumber daya baik itu berupa sumber dana, sumber publikasi maupun SDM ini untuk penguatan yang selama ini masih lemah, masih belum tersentral. Dulu ini sangat kalau untuk di medsos dulu sangat kuat, kita dikomandani sama Mbak Dian Arkanda, tapi semenjak beliau sakit sampai hari ini kelihatannya tim medsosnya kurang berjalan dengan maksimal. Nah, yang belum ada sama sekali itu manajemen member donatur. Itu saya belum dapat laporan bagaimana mereka memanajemen untuk member donatur ini. Donatur kita anggap sebagai member karena dia sebagai dukungan kita. Nah, saya belum dapat laporan dari berbagai RMR bagaimana mereka memanajemen untuk member donatur ini. Yang jelas ini adalah nanti menjadi nadi dan menjadi energi buat berjalannya RMR. Tapi sampai saat ini memang belum tertangani, maka saya bertekad di 2024 ini bahkan saya berniat untuk terjun langsung. Tadinya kan saya berpikir sudah presidium, sudah ada pengurus, ditangani oleh mereka. Saya juga sempat menyampaikan ke Pak Ertanto sama Mas Rifan waktu itu. Bahkan sempat saya dikasih flyer awal yang belum sempurna bagi rujukan. Nah, ini insya Allah akan kita mulai, dan saya berniat ini yang paling dekat dengan tempat tinggal saya berarti Cilacap sama Tegal. Saya itu nanti mengerucut sampai masuk ke Gerobokan sama ke Pati. Nah, manajemen member donatur ini adalah langkah baru untuk RMR yang akan kita lakukan insya Allah di 2024 ini. Yang ini nanti akan menjadi sebuah sumber dukungan yang luar biasa, sumber energi. Nah, kawan-kawan, untuk saya langsung terangkan tentang manajemen donatur ini. Pertama, value RMR adalah makan gratis buat rakyat tanpa syarat. Itu sebuah value, sebuah nilai yang sangat luar biasa, universal, diterima oleh masyarakat. Coba cek aja, apalagi ini tiap hari. Banyak orang yang punya kemampuan, tapi nggak mampu melakukan tiap hari. Yang mampu paling seminggu sekali atau cuma sekali. Tapi untuk tiap hari itu berat banget. Apalagi dengan berkaitan dengan SDM ini. Maka untuk itu salah satu dukungannya adalah dukungan jadikan RMR ini menjadi milik umat, milik bersama, milik jamaah. Bukan milik pengurus, bukan milik pengelola, bukan milik relawan, tapi milik umat. Itu salah satunya adalah kita menjadikan RMR ini adalah gerakan masyarakat, gerakan jamaah, gerakan komunitas yang itu kita wadai intinya nanti di member donatur. Nah, maka yang pertama untuk merekrut member donatur, satu, tawarkan value yang tidak ditolak. Nah, salah satu value-nya adalah ngasih makan gratis tiap hari tanpa syarat. Itu hampir semua orang mau, apalagi ketika ditawarkan dengan nilai-nilai spiritualitas, pahala sedekah, pahala memberi makan orang, bagaimana menjadi pribadi yang mencoba untuk komitmen beragama, nggak menyusahkan agama, banyak sekali. Kemudian dilaporkan juga tentang bagaimana klien konsumen RMR yang orang-orang duafa, orang yang butuh, sampai ada yang berdoa moga-moga RMR buka sampai hari kiamat, sampai kapan dan seterusnya. Nah, yang pertama untuk merekrut ini, satu, value spiritual, dua, permudah mereka dengan cara mereka bisa terlibat meskipun, karena ini target kita orang masal, meskipun kecil. Saya sudah pernah sampaikan, kita butuh dana standar 12 juta per RMR per bulan. Ternyata cover oleh 10 orang. Satu orang bisa ngasih donasi 1,2 juta per bulan. Sehingga tercover dengan 10 orang. Nah, tetapi ada
yang kalau kita bisa itu rekrut member donatur itu 1.000 orang. Meskipun mereka setiap bulan mereka hanya infak 12.000. Dan 12.000 itu angka yang imajiner yang sangat menyenangkan, tidak membebani, dan hampir semua orang ikut, termasuk buruh pun bisa ikut. Kalau hanya sekitar 12.000 per bulan, nanti saya bisa ikut ambil peran dan dapat pahala dari apa yang dilakukan oleh RMR. Nah, jadi satu, value spiritual, dua, value emosi, bahwa saya bisa terlibat ambil bagian gerakan ini. Maka saya pernah bikin gerakan dulu namanya Gemar 10.000 dengan infak 10.000 rupiah per bulan. Ini jumlahnya banyak. Nah, dari 1.000 orang yang infak 12.000 per bulan per orang, sama 12 orang infak 1 juta, 10 orang infak 200, itu secara teori semesta lebih bagus 1.000 orang, meskipun masing-masing orang hanya 12.000. Karena kalau hanya 12 orang atau 10 orang, satu orang cupong bisa 1.200.000 per bulan, ketika satu orang berhenti atau 2 orang berhenti, itu sudah ada 1.200.000 sampai 2.400.000 donasi yang hilang. Jadi ini kerugiannya cukup besar sebetulnya. Nah, maka kemudian yang pertama tawarkan nilai spiritual, dua nilai emosi, kita murah semua bisa terlibat. Nah, langkah pertama untuk menggalang manajemen member tadi itu, member donatur, bentuk tim rekrutmen. Satu RMR misalkan kita bisa merekrut 10 orang tim yang tugasnya adalah mengajak, menawarkan, merekrut, memprospek orang-orang supaya jadi member RMR dengan satu program Gemar 10.000. Satu orang hanya cukup infak 10.000 rupiah per bulan sudah jadi donatur RMR. Tapi value-nya tidak boleh ditransfer, harus datang langsung orangnya, ketemu langsung, dan sambil ngambil donasi kita juga sambil ngasih laporan bulanan karena diambilnya sebulan sekali. Jadi tim rekrutmen. Langkah kedua adalah bikin alat yang sebagai bekal untuk tim rekrutmen ini, yaitu berupa flyer dan alat-alat profesional, alat-alat untuk promo. Nah, jadi alat promo ini bisa berupa flyer, bisa berupa kartu member, bisa berupa SOP, aturan apapun ini. Nah, dua ini harus dilakukan pertama kali. Yang sampai saat ini belum. Saya belum melihat dari 12 MR melakukan ini. Untuk tim rekrutmen khusus untuk merekrut member, sama tim yang membuat flyer dan alat-alat promo yang mengenakan tentang RMR itu ke masyarakat umum. Yang ini nanti akan dijadikan alat oleh tim rekrutmen untuk bekal sosialisasi tentang RMR. Nah, yang ketiga, tim rekrutmen itu bersama pengurus nanti bikin list calon member. Jadi kita bisa ngumpulin calon member satu kota yang kita kenal, masing-masing usul. Oke, saya ada 30 namanya yang saya kenal, lingkungan saya, teman-teman saya ini. Kalau 10 orang berarti udah 300. List calon inilah yang kelak akan diprospek. Nah, kemudian bikin target harian atau mingguan. Misalkan satu hari satu orang ngajak satu orang. Masa sih teman kita tak ajak bro jadi donatur ya di rumah makan rakyat. Kamu dapat pahala sebulan ngasih makan orang cukup 10.000 rupiah sebulan. Membernya gitu infaknya. Dan ini pengalaman saya pernah lakukan ini. Semua orang hampir 100% nggak ada yang nolak. Itu. Kalau sehari target satu orang kesulitan atau berat, ya satu orang itu targetnya satu minggu merekrut satu orang. Sehingga nanti kalau 10 orang tim itu satu minggu, maka dia bisa merekrut satu minggu itu 10 member baru. Nah, setelah bikin list, lalu kemudian bikin target, lalu bikin progres, laporan rutin, baik di medsos maupun berupa booklet yang dicetak kan gitu. Nah, langkah yang keempat kita akan coba cek secara sistematis saja lah. Targetnya TR, tim rekrutmen itu 10 orang misalkan satu RMR, atau semua pengurus. Kalau semua 10 orang ya 10 orang, kalau pengurus ada 20 ya 20, pengurus 15. Masing-masing pengurus itu punya target. Tadi itu kalau satu minggu satu, maka targetnya adalah satu bulan, maka mereka bisa punya 40 orang member baru. Maka targetnya nanti dalam waktu 1 tahun sudah ada 480 member baru. Nah, kalau kita 3 tahun, maka
kita sudah bisa sekitar 1.300 sampai 1.500. Maka semakin lama RMR berjalan sampai 5 tahun, 6 tahun, bisa ada 10.000 member satu kota itu, satu kabupaten. 10.000 orang. Kenapa mereka kok mau dan nggak keberatan? Karena mereka hanya infak 10.000 rupiah per bulan. Nah, prakteknya pengalaman saya pribadi yang sudah pernah saya lakukan, ternyata kebanyakan mereka itu mau dan semangat asal didatangi rutin dan dapat akuntabilitas terjaga. Tapi yang aneh, biasanya mereka itu tidak istiqomah. Maksudnya istiqomah itu di nominal. Wong hanya program 10.000 per bulan. Tapi kalau kita datang, tim kita datang narik ke sana, biasanya mereka ngasih nggak cuma 10.000. Ada yang ngasih 20, ada 50. Bahkan yang menarik lagi adalah semua sumber daya dia dan keluarga. Karena dia merasa ikut memiliki RMR, itu diserahkan ke RMR. Ada yang orang akikoh langsung bilang, udah akikohnya buat lewat RMR aja. Ada yang mereka zakat mal kalau bulan Ramadan, ada yang mereka panen diserahkan ke RMR. Itu manfaatnya kalau ini menjadi gerakan jamaah. Dan itu. Terus kemudian, nah yang lebih menarik lagi kalau mau cepat, hitungan tahun, itu member get member. Dan saya pernah melakukan ini, orang yang sudah menjadi member donatur RMR 10.000 itu biasanya mereka ngajak teman-temannya, ngajak lingkungannya. Dan itu cepat banget. Cepat banget. Jadi ada 2 member yang sifatnya cukong, ya pokoknya saya ngasih donasi rutin, saya 1 kuintal beras, saya 1 juta sebulan apapun, itu ada. Tapi yang ini saya maksud itu yang lagi membangun yang jaringan umum, yang jamaah, yang nanti menjadi gerakan semesta RMR itu. Nah, member cepat banget. 1 bulan kita merekrut 40 orang. Kalau bulan kedua 40 orang itu ikut bantu merekrut 1 orang saja, maka pada bulan kedua sudah ada 80 orang member baru. Ditambah dengan 40 ini sudah ada 120 orang. Itu pada bulan kedua. Bulan ketiga sudah bisa 300 orang. Bulan keempat 600 orang. Bulan kelima sudah hampir 1.000 orang. Dan nggak nyampe setahun itu bisa 3.000 sampai 5.000 orang. Kalau member get member. Kenapa? Alasannya karena itu hampir 100 orang yang ditawari dengan bukti-bukti akuntabilitas dengan progres yang bagus, itu hampir 100% pengalaman saya nggak nolak. Apalagi kalau kemudian kita berhasil bekerjasama dengan lembaga-lembaga sejenis, lembaga-lembaga umat. Misalkan saya ngisi pengajian di Dharma Wanita, saya ngisi pengajian di PKK, dari RMR ngisi pengajian. Lalu kemudian tidak mau dikasih amplop, tidak mau minta bayaran, tapi justru mempromosikan RMR. Nah ternyata kalau saya ngisi 100 orang, itu paling tidak 70-80 mau jadi member. Pola-pola ini. Jadi kalau tangani profesional ke depan, satu kota RMR itu bisa ribuan, puluhan ribu orang. Setelah berjalan sekian tahun akan jadi member RMR dan ini sumber daya. Sehingga nanti relawan benar-benar akan menjadikan baik gerakan umat. Dan kita hanya menjadi orang yang memfasilitasi umat. Kita sendiri mau mempelopori sedekah, kita sendiri mau khidmat ngurusi, tapi juga kita berjamaah ngajak orang lain dan orang lain mau. Kita pun dapat pahala dari ribuan bahkan puluhan ribu orang itu tanpa mengurangi pahala mereka. Ini yang saya yakin RMR bisa kembang sampai nanti jadi 200 outlet dan bisa 1 juta porsi setelah berjamaah kita lakukan. Tapi karena saya melihat dari tahapan yang ketiga tadi itu, tahapan pendirian, penguatan, dan pengembangan belum dilakukan, terutama di penguatan, ya wajar kalau jadi seperti ini. Saya minta maaf sebagai founder sampai saat ini memang belum bisa terjun langsung dengan kondisi masih survival ya 3-4 tahun terakhir ini. Kondisi saya lagi juga kondisi ini, tapi insya Allah 2024 ini saya bertekad mulai pembenahan RMR. Maka saya berpikir dari 0 lagi, ternyata enggak dari 0, dari plus 12, sudah ada 12 yang masih eksis dengan itu. Saya masih melihat bagaimana dari jauh ketulusan, kegigihan Mas Warsito dan teman-teman kan gitu. Sampai saya tanya sama teman, Mas Warsito ini rumahnya kebanjiran enggak? Sampai saya tanya ke teman-teman gitu. Tapi saya enggak mau ganggu. Kenapa? Biarkan mereka lagi menari bersama malaikat, lagi bersama soleh. Tapi saya akan pikirkan nanti bagaimana saya mensupport teman-teman ini. Wujud akhirnya adalah gerakan umat yang di balik layar RMR. Dan puncaknya gerakan kita adalah nanti kita akan membangun pengembangan. Nah di pengembangan RMR nanti adalah bisa jadi suatu saat resource-nya untuk sumber daya itu RMR nanti tidak lagi hanya infak jiswaf, tapi kita juga punya usaha, punya perusahaan, punya lembaga-lembaga bisnis yang itu menjadi sumber daya rutin untuk RMR. Kemudian SDM nanti bisa jadi, mohon maaf, tidak tabu lagi untuk kita satu outlet itu bisa menggaji SDM profesional nangani RMR.
Dari mulai tukang masaknya sampai tukang auditnya, sehingga nggak pusing. Relawan tuh betul-betul hanya berpikir di bagian kembangan RMR. Kan gitu. Dan itu kemungkinannya saya tadi pagi apa kemarin barusan dapat telepon langsung dari eksekutif ya. Saya bilang eksekutif atau legislatif atau apalah. Orang di pemerintahan mengatakan hanya minta RMR resmi nanti dimasukkan ke Kesbag Limaspol dan mereka ada anggaran yang itu bilangnya itu anggaran umat, anggaran rakyat silahkan dipakai untuk RMR kan gitu. Nah saya bilang saya kalau ngajukan proposal nggak mau, tapi kalau dikasih dari pemerintah toh pemerintah sadar bahwa tugas untuk melayani rakyat itu bukan tugas kita, tapi tugas pemerintah. Tapi kita juga membantu dan ini adalah domain kita seharusnya menjadi mitra pemerintah. Nah, kemudian donatur. Nah, donaturnya nanti kita kembangkan dengan lebih sistemik. Jadi salah satunya adalah ada hubungan emosional antara donatur dengan RMR. Kalau via transfer dan via laporan itu masih ada, tapi kurang kurang kuat. Kuatnya itu ketika relawan atau pengurus itu silaturahim datang ketemu langsung meskipun tiap bulan sekali. Itu sangat kuat untuk pertemuannya. Dan kemudian pengembangannya kembangan cabang. Nah, kembangan cabang itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh RMR. Jadi tidak cuma tanggung jawab pusat hanya mewakili untuk ngurusi ini, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Kayak RMR Malang udah berhasil menurunkan RMR Batu, udah berhasil menurunkan RMR Kepanjen. RMR Singosari mau nggak mau itu tidak lepas dari RMR Malang Kota, Malkot ya, itu atau Kota Malang atau Malang Kota sebetulnya lebih tepatnya, dan itu. Nah, artinya ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh RMR Kepanjen, Batu, Singosari, bisa jadi teman-teman RMR Malang itu menjadi salah seorang yang mendapat pahala jariahnya, dan gitu. Dan inilah yang saya maksud bahwa kita nanti juga akan mempelopori RMR yang lain, cuma di satu komando lewat pusat. Selesai ini untuk pengarahan. Ujung akhirnya nanti ada RMR Forum Donatur se-Indonesia. Member itu ada di wilayah Indonesia. Juga saya nanti membina para donatur ini rutin dengan kajian yang masing-masing. Terus kemudian ujung akhirnya nanti ada masyarakat yang begitu peduli, satu barisan, satu komando, satu jamaah, dan salah satu amalannya adalah akan kasih makan kepada rakyat. Rasa ini kawan-kawan, saya tidak bicara tentang manfaat sedekah, manfaat ini sudah paham semuanya kita. Saya tidak paham tentang manfaat RMR, teman-teman sudah paham, sudah bisa paham. Ini saya hanya bicara tentang strategi untuk kedepannya. Dan moga-moga kawan-kawan ridho dan ini kita diskusi untuk langkah-langkah kedepannya. Rasa ini waktu saya kembalikan kepada Pak Hertanto. Terima kasih, Bos Hertanto. Ya, terima kasih Ustadz. Pandangannya sudah mengarah pada pengembangan RMR. Penyiapan fondasi bagaimana RMR bisa tidak sekedar bertahan tapi bertumbuh. Saya kira forum ini cukup terbuka untuk diadakan dialog, diadakan tanya jawab, sehingga lebih hidup dan lebih mencerminkan apa yang kita ingin sampaikan dan apa yang kita ingin tahu jawaban-jawabannya. Mungkin ada hal-hal yang tidak tersampaikan dalam flyer tadi. Ya, saya kira langsung saja saya persilakan kepada RMR semuanya. Salah satu bisa raise hand, bisa menyampaikan lewat chat bahwasannya apa yang ingin didiskusikan ataupun ditanyakan. Silakan. Siapa yang mau memulai dulu? Sudah pada jelas pengembangannya tadi. Itu sebelah Pak. Ya. Ya. Ya, silakan dari Luwu Timur. Tapi sebelum ke saya cek dulu Pak Ketua RMR Somoni karena sebenarnya saya satu visi dengan beliau, kayaknya beliau lebih pantas untuk menyampaikan karena kalau kami kumpul-kumpul di sini isinya beliau itu adalah pengembangan RMR-nya ke depan. Kayaknya beliau yang lebih pantas untuk menjabarkan ini. Silakan Mas Arya Sumardam. Ya, Bismillah. Terima kasih Pak Hasbullah.
Pak Hertanto, Pak Hasbullah ini di kepengurusan dia bidang wirausaha, Pak. Memang diperuntukkan untuk pengembangan RMR. Jadi di RMR Tomoni ada bidang, nah bidang wirausaha. Nah beliau ini yang komandani. Jadi memang untuk kita punya visi bagaimana supaya RMR ini tidak mengandalkan donasi. Begitu. Jadi kita sudah biasa berembuk, berbicara, kadang kita mau bikin kandang ayam petelur, karena kebetulan beliau bisnisnya ayam petelur. Itu maksudnya kita sudah hitung-hitung, ternyata kita butuh budget segini untuk segini. Kadang juga kita mau bikin titip kulkas itu, showcase, kita titip showcase ke usaha teman-teman, mungkin usaha jual baju atau apa, nanti kita kasih masuk air di situ. Air ini kan mudah laku ini, murah, modalnya murah, tapi untungnya lumayan, 2 kali lipat. Nah, bayangkan kalau misalnya ada 10 unit minimal atau 20 unit showcase yang kita isi minuman botol, yang mungkin berapa itu profit, mungkin kita hanya bayar beban listrik saja ke yang punya. Nah, itu kan juga bisa jadi pundi-pundi. Nah, ini masih sebatas wacana, tapi sudah kita catat-catat, tinggal kita action. Nah, ini action ini juga tidak bisa serta-merta karena keinginan saya pribadi atau keinginannya Pak Hasbullah sebagai kepala bidang wirausaha. Ini tetap kita harus butuh juga yang namanya mufakat dari teman-teman semuanya supaya enak jalannya gitu. Nah, untuk dari RMR Tomo ini punya pandangan itu ke depan, maksudnya selain untuk donasi yang memang sekarang sudah flat, yang memang ada donasi donatur tetapnya, walaupun belum ada akad tapi selalu memberikan donasi, kita punya pandangan agar dalam artian suatu saat nanti RMR ke depan itu di kepengurusannya teman-teman yang lain, itu sudah tidak terlalu mengandalkan yang namanya donasi. Murni pure hasil dari pengembangan usaha itu tadi gitu. Itu visi misi dari RMR Tomoni yang insya Allah kita itu berkelanjutan. Dalam artian dari Bang Denny yang digantikan ke saya, nanti saya gak digantikan yang lain. Kita memang sudah sepakat insya Allah dalam artian memang yang kita kembangkan ini RMR, bukan ego pribadi kita gitu. Alhamdulillah Tomoni tuntas lah yang soal begitu. Yes. Begitu mungkin yang dimaksud sama Pak Hasbullah di. Terima kasih Mas Arya dan Ya, Pak Pak. Hasbullah. Saya kira bisa langsung saja ya interaksinya Ustadz ya, bisa langsung atau Ya, langsung saja saya kira lebih nyaman ya. waktunya kita kan terbatas sampai jam 9.15. Iya. Jadi masih ada waktu 20 menit lagi ya. Nah. Ya, maksudnya Ustadz mau nanggapi langsung atau yang lain disampaikan dulu? Gimana baiknya? Kalau dari idenya tadi itu beberapa mewakili dari RMR yang lain sebenarnya. Kalau dari forum-forum RMR sebelumnya, karena pada waktu idenya Ustadz Arif tadi tentang member, sementara teman-teman di masing-masing RMR itu berpikir tentang bisnis yang bisa menghidupi RMR tersebut. Mungkin ada beberapa yang harus diberikan rambu-rambunya dan sebagainya. Pak Hertanto. Oke. Program itu pada dasarnya adalah universal yang harus bisa dilakukan oleh semua RMR. Itu intinya. Nah, tetapi ada beberapa RMR yang memang punya kemampuan, punya kondisi berbeda dengan RMR yang lain. Dan mereka punya inisiatif untuk mencari sumber daya. Nah, salah satunya lewat program bisnis. Itu silakan. Tetapi ada beberapa RMR yang orangnya sudah sedikit, ya, pengurusnya relawan sudah sedikit, kondisinya sudah nggak sempat lagi untuk mikirin bisnis atau sebagainya itu, sehingga kalau kondisi ide ini dipakai di RMR tersebut malah nggak fokus. Sementara jika dilakukan dengan maksimal, maka sumber daya ini bisa dilalui dengan cara apa? Penggalangan dana melalui umat. Kelebihannya kalau melalui umat itu adalah ini menjadi RMR itu milik bersama, tidak hanya milik cukong, sekelompok orang yang bikin usaha lalu kemudian RMR. Ada satu misi besar sebetulnya di RMR ini. Tetapi sekali lagi, program itu, kalau istilah Nabi Muhammad SAW itu, kamu lebih tahu urusan duniamu. Nah, kalau bahasa kita di RMR itu, kamu lebih tahu tentang kondisi RMR setempat. Jadi silakan, ini Profesor Hasbullah itu menjalankan program itu
di Tomoni, siapa tahu itu nanti jadi role model. Wah, apalagi Malang ini kota entrepreneur. Kalau itu Tomoni aja sukses, Malang nanti akan kesirian. Itu Gus Warhum akan bikin industri apa cuka apel Malang atau eksportir Malang gitu. Saya selama ini jadi konsumennya Gus Warhum itu. Warhum itu untuk beli apel sama madu. Nah sekarang udah stok di rumah habis, kelihatan saya nanti harus pesen lagi tuh. Mereka saya akan masuk konsumen. Jadi silakan prinsipnya untuk bisnis itu dilakukan oleh RMR masing-masing sesuai kondisinya, dibikinkan. Antum lebih tahu. Tapi ini bukan menjadi sebuah kewajiban sehingga nanti RMR memaksakan diri di satu kota yang memang belum mampu atau kondisinya bukan mengarah ke situ. Itu prinsipnya ya. Prinsipnya ini kebijakan ini silakan dilakukan, diizinkan. Kan diizinkan, apalagi itu menjadi syuro ya, bukan ego pribadi kata Mas Arya tadi itu, ini menjadi kepentingan bersama. Saya rasa itu Pak Oke, Irtanto. terima Ya, kasih Ustadz. Saya kira cukup jelas penjelasannya. Dan ini dilanjutkan dari RMR Malang, suronya mantan Ketua RMR Malang tahun sebelumnya, Mas Denny Mahendra, silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Denny. Sekarang gundul ini syukuran pilpres atau apa ini? Enggak, Ustadz. Ustadz, begini Ustadz, langsung aja. Kami di RMR Malang, itu kami sudah punya program yang namanya itu Keluarga Gemar Sedekah. Nah, itu berupa kalengan, Ustadz. Nah, di situ alhamdulillah, kenceleng. Nah, itu kami untuk menyebar kalengnya, itu setiap bulan sekali, itu kami mengadakan forum diskusi bisnis, kemudian sekali itu kami mengadakan family cooking class. Nah, di situ kan terkumpul banyak orang. Nah, ketika terkumpul banyak orang, itu kami mulai menawarkan kalengan tersebut. Siapa yang mau membawa, kami persilahkan. Nah, akan tetapi yang jadi permasalahan gini, Ustadz. Kaleng itu banyak tersebar, akan tetapi yang menjadi permasalahan tidak ada yang mengeksekusi, Ustadz. Jadi karena kesibukan pengurus masing-masing itu tidak ada yang mengeksekusi karena kesibukan memang teman-teman di RMR Malang itu pada kerja semua, punya usaha semua, jadinya tidak ada yang mengkondisikan itu. Jadinya itu secara organik tidak ada yang menagih. Itu orang-orang yang membawa kaleng tersebut itu datang sendiri ke RMR memberikan kalengnya tersebut. Nah, yang mau saya pertanyakan di sini itu apakah kami boleh sama halnya seperti memasak, kan kami membayar memberikan ujroh nggih untuk teman-teman yang memasak dan yang memberikan pelayanan. Nah, apakah kami memperbolehkan untuk mengujroh juga untuk yang mengeksekusi kalengan tersebut sehingga untuk uang bensinnya mungkin atau mungkin untuk sedikit uang beli air mungkin seperti itu, Ustadz. Apakah kami diperbolehkan untuk itu? Soalnya kalau seperti ini terus teman-teman aduh sibuk semua gitu, jadinya nggak ada yang mengeksekusi seperti yang Ustadz tadi sampaikan, bersilaturahmi ke teman-teman yang membawa kaleng tersebut gitu loh, Ustadz. Soalnya kalau kita ngandalin pengurus terus kaleng itu datang sendiri ke RMR, itu mungkin 10% dari 100 kaleng yang kami sebar mungkin cuma 10, bahkan mungkin cuma 5. Jadi tapi sebenarnya itu sudah terdata, Ustadz. Kaleng-kaleng itu sudah ada di keluarga di mana aja itu sudah terdata. Akan tetapi yang menjadi permasalahan itu tidak ada yang mengeksekusi. Jadi setiap bulan itu kami nggak ada yang mendatangi keluarga-keluarga tersebut. Seperti itu, Ustadz. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, Ustadz. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, mungkin itu. Ya, Mas. Bisa ditanya, Ustadz. Satu hal, Mas ini. Ketika bagaimana, Ustadz? Ya, langsung jawab ya Pak Irtanto. Ya, silakan, Ustadz. Ketika RMR mampu dan ada donasi yang tidak menimbulkan fitnah, itu boleh diambilkan donasinya untuk hujroh, misalkan contoh untuk bayar tukang masak. Maka pekerja yang lain kita butuh pekerja marketing, boleh dilakukan itu. Tetapi sewajarnya, karena dalam Islam ada kaidah. Misalkan ada seorang anak yatim,
bapak ibunya meninggal, dia anaknya orang kaya. Maka walinya yang merawat dia itu boleh memakan hartanya anak yatim itu sewajarnya, sepantasnya. Nah, yang nggak boleh itu berlebihan, nanti kena azab. Gitu. Nah, dalam hari ini bisa dilakukan itu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau baru tahapan awal, ya memang ini tergantung keseriusan daripada pengurus ya. Saya mau tanya Mas Denny Mahendra, kalau pengurus 1 bulan mendatangi 5 orang donatur, kira-kira seberapa sibuknya sampai nggak mampu? Nah, itu perlu di 5 menit itu. tes dulu Ustadz itu. Kira-kira Soalnya saya mau tanya, kalau pengurus ya, kan dia kan dapat pahala nih totalitas. Kira-kira kalau sebulan datangi 5 orang, selama 1 bulan loh. Berarti 6 hari sekali, 1 minggu cukup saya aturin ke rumah 1 orang aja lah. Kira-kira mampu nggak? 1 minggu saya datang. Insya Allah mampu Ustadz kalau saya Malang pribadi. berapa pengurusnya? Malang pengurusnya ada berapa? 12 ada. Loh, kok nanya Insya Allah. saya? Oh, ini guru itu. 12. Kalau 12, mohon maaf ya, 12, 1 orang itu tadi dapat jatah mendatangi 5. Maka yang terjadi kan sudah ada 60 tuh yang didatangi. Tapi kok nggak action sama sekali. Satu, memang kadang nggak niat. Kedua, nggak tahu caranya. Mendatangi donatur itu bagian dari akuntabilitas. Bagian daripada progres yang langsung disampaikan. Kalau disampaikan di grup via WA, belum tentu mereka baca, apalagi orang tua. Kan gitu. Jadi kita itu punya kewajiban. Coba cek di tentang ayat kaidah zakat. Amil itu wajib mendoakan orang yang zakat. Ini kewajiban. Sama, kita sebagai pengurus wajib untuk membuat rasa tenang hati orang-orang yang berdonasi. Jangan sampai kita membagi kaleng. Saya pengalaman sini juga sama. Boleh sama, kalengnya dibiarkan. Saya di rumah ada berapa kaleng nih? Yang dari semua macam. Enggak ditanyakan, enggak di apapun. Paling itu dana umat. Dan yang bikin kaleng itu kan dana umat juga. Itu. Sampai kita mengantar kemana dan sebagainya. Lazimnya memang donatur itu dilayani khidmat. Lah khidmatnya yang kurang. Nanti kalau udah tertangani dengan bagus, pengalaman saya udah pernah melakukan soalnya. Saya bikin 2 lembaga namanya Rumah Soleh di Banjarnegara sama di Langkat. Yang di Langkat hari ini sudah jadi pesantren. Kan itu. Jalan dan tumbuh. Dan RMR saya rasa lebih dahsyat value-nya. Tentu lebih bisa. Tapi memang saya akui, saya pribadi karena kondisional, belum bisa mentoring langsung lapangan. Tapi insya Allah 2024 ini saya meniatkan diri untuk terjun langsung. Nah, maka nanti teman-teman yang pakai model mengutamakan member ke member, selain yang punya kemampuan silakan bikin divisi bisnis, maka nanti insya Allah saya support. Saya bisa hadir. Saya ada rencana untuk rutin nanti hadir ke Tegal untuk mensupport kan itu. Nah, kalau Cilacap saat ini potensial luar biasa besar tapi belum tergarap dengan maksimal. Nah, saya sih nunggu nanti Kang Karso, Kang Bagdo dan seterusnya. Saya rasa itu Bang Denny. Jadi diizinkan untuk ujroh. Ustaz. Memberi bisyarah boleh. Ya, Ustaz. Terima kasih. Dilanjut dengan RMR yang lain, silakan. Ada yang perlu disampaikan, diskusi dan tanya jawab. Tadi yang jelas Pak Mahmud dan Bu Engga, wah dapat berkah dia. Bentar lagi banyak Ustadz Arif datang ke Cilacap. Silakan. Dari ini Tegal siapa aja? Saya lihat tadi Mas Nanda Cilacap RMR juga sudah masuk ya. Tidak ada? Oke. Pak, atau saya minta pendapat Mas Ahum, Mas Hirman, gimana kondisinya? Ya, Mas Ahum dulu silakan, Pak Ahum. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Ustadz Arif. Terima kasih Pak Hertanto dan teman-teman semua. Jadi kami di Malang itu dengan 4 itu ya, dengan 4 RMR. Memang kalau untuk Kota Malang itu alhamdulillah karena disupport oleh pertama tempat ya di tengah, terus kedua orang-orang di sana juga terlatih mereka ada di BA, mereka ada di BBT, dan komunitas yang bergabung juga adalah komunitas-komunitas yang memang komunitas petarung lah. Nah, berbeda hal di Panjen dengan di Singosari. Nah,
Jadi tahun kemarin itu ada beberapa gejolak di 3 RMR, yaitu gejolaknya selain keuangan adalah SDM. Nah, karena saya melihat pada saat itu ada di Kepanjen yang lebih dulu hampir tidak jalan, maka saya bersama Mas Denny konsentrasi untuk membenahi Kepanjen. Yang 2 RMR, di situ ada Mas Indra, saya anggap Mas Indra sudah cukuplah, bisalah mengkoordinir teman-teman, jadi saya pasrahkan ke Mas Indra. Nah, di Singosari itu ada Mas Bait, jadi untuk Singosari saya percayakan ke Mas Bait, gitu. Nah, tapi ternyata ya lumayan perjuangan yang sangat panjang juga ya. Di Batu alhamdulillah dengan disupport teman-teman senior ya, ada Mas Herman di situ dan Pak Farid juga dan teman-teman yang lain, ada Bu Aan juga. Nah, alhamdulillah bisa stabil di Kepanjen. Nah, karena di Kepanjen ini adalah orang-orang baru semua, jadi agak berat juga untuk menanamkan jiwa petarungnya lah gitu. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak terbiasa dengan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Jadi dan baru juga dalam hal kegiatan-kegiatan seperti ini, agak berat. Nah, tapi berjalannya waktu, walaupun agak berat, alhamdulillah sudah berjalan. Yang sekarang menjadi PR itu adalah Singosari. Singosari kehilangan sumber daya. Jadi di situ ada Mas Bait, ada Mas Arkan. Mas Arkan sama istri ya. Tapi ternyata tidak cukup juga untuk menggenjot semangat dan lain-lainnya lah, tidak cukup juga. Nah, nasib baik di situ ada Bu An ya, lupa. Nah, tapi karena beliau juga bukan seorang praktisi kegiatan-kegiatan amal dan sosial, ternyata itu juga tidak cukup. Bu Vika. Bu Vika. Nah, saya berharap sih dari teman-teman Kota Malang itu bisa bukan hanya konsentrasi di Kota Malang saja. Kalau Kota Malang pengkaderannya sudah bagus gitu ya, selain senior juga memang orang-orangnya adalah orang-orang terbaik gitu. Nah, saya berharap sih teman-teman yang lain yang sudah mumpuni itu nyebar ketiga RMR yang lain, terutama sekarang yang jadi persoalan kita itu adalah Singosari gitu, sehingga Singosari bisa segera terselesaikan persoalan-persoalannya. Nah, yang paling utama itu adalah di SDM ya, bukan tidak ada orangnya, tapi mereka harus melakukan apa seperti bingung gitu loh. Nah, mungkin itu saja dan saya mohon arahan juga dari Ustadz Arif untuk kami ya yang di Malang ini bagaimana. Mungkin itu. Kalau mau ditanggapin langsung silakan Ustadz. Termasuk pertanyaan dari Sopeng tadi ya tentang jadi kasusnya di Singosari sama. Kalau memang yang notabene yang dikatakan PBI itu ternyata nggak mampu, apakah ada orang lain yang mau itu apakah diperkenankan dan sebagainya. Sopeng tadi kan menanyakan hal yang sama. Itu Ustadz. Oke. Makasih. Ini Bu Laila masih nyimak? Sopeng masih menyimak? Iya masih Ustadz, masih. Oke, belum bisa open. Yeah. Alumni yang masih ikut aktif siapa di Sopeng? Untuk saat ini sisa Ibu Sulfa, Ustadz. Ibu Sulfa aja. Ya, dirimu nggak aktif berarti?
Ada. Maksudnya kan arahan dari Pak Wil kemarin kalau bisa katanya Dara jangan terlibat dulu lagi. Nanti saya main di belakang layar ceritanya. Ya, untuk menghindari apa itu istilahnya? Ya. Ya, oke. Jadi silakan kayak di Wonosobo itu ketuanya dipegang oleh alumni PBI, terus kemudian semua silakan diperbaiki di orang-orang yang penting visinya sama. Kecuali di situ nggak ada alumni PBI sama sekali. Kalau memang nggak ada, kalau Bu Zulfa, Bu Laila sudah nggak mau aktif ngurusi, biar dipegang orang lain nggak apa-apa. Kan itu. Karena bukan tidak mau urusin, Ustaz. Maksudnya arahan Ustaz kemarin, Ustaz Hilal, supaya menghindari rasa kepemilikan, supaya teman-teman katanya jangan bilang ya ini seolah-olah punya saya, karena selama ini kan yang mengaktifkan itu saya, yang apapun saya. Jadi maksudnya untuk melibatkan teman-teman supaya memiliki rasa kepemilikannya itu ada. Apa ada jaminan kalau mereka itu menghindari itu, mereka juga nanti tidak memiliki rasa memiliki juga? Ini masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kalau sudah stabil, misalkan kayak Malang atau apapun sudah stabil, boleh regenerasi. Kalau belum stabil harus dipegang oleh salah seorang leader. Kan itu, dan di dalam Islam nggak ada istilah 2 periode atau 3 periode. Kan gitu. Dalam Islam adalah ketika dia masih mampu menjalankan, imam itu nggak diganti sampai dia murtad, atau murtad artinya udah nggak mengurusi lagi atau mati kan gitu, uzur. Nah, kenapa seperti ini? Pengalaman berkali-kali RMR itu dijalankan oleh orang-orang yang tidak mau untuk visi berjuang, untuk kepentingan pribadi atau kelompok, berjalan sekian lama, bubar, habis. Kalau di PPI, alumninya masih bisa komunikasi dan satu komando. Itu pun sudah banyak yang muntaber. Maka tidak masalah ketika ini masih dipegang, yang lain silakan ngurusi kayak di Wonosobo itu. Mulai dari ketua, apa namanya, bidang-bidang itu yang ngurusi bahkan bukan kader-kader PPI. Tapi ketuanya dipegang sama PPI, maksudnya ketika nggak ada sama sekali alumni, nggak masalah. Tapi kalau masih ada alumni, nggak ada Islam yang di balik layar, ya memang kita tampilkan apa adanya. Cuma memang satu komando, artinya satu gerakan, satu kemudian. Dan memang selama ini saya aja secara pribadi, secara spiritual kaget. Setiap saya niat ke Sopeng, sampai hari ini nggak wujud-wujud. Sampai kemarin saya ke Makassar itu niatnya mau ke Sopeng, nggak wujud-wujud. Berarti ada sesuatu dengan Sopeng, gitu. Tapi nggak bisa lewat omongan atau lewat online, niat langsung kondisinya di lapangan. Jadi prinsipnya suatu saat RMR bisa jadi ada seluruh Indonesia dan bukan alumni PBI yang ngurusin, nggak masalah. Tapi yang saya tanyakan kan dari sisi ini, alumni PBI udah janji mau berjuang. Lah, kalau ada alumni kok nggak mau berjuang, kan saya tanyakan sudah nggak ada alumni kah? Seperti itu. Dan itu. Kalau sampai Tomoni nanti nggak ada alumni, ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada Profesor Hasbullah, ya harus mau. Kan gitu. Dengan gitu. Makanya saya kaget ketika Batu tiba-tiba ada Mas Herman. Nah, itu mau berjuang kan gitu. Nah, mungkin Mas Herman takut dicukur kumisnya ya. Sebab kalau nggak mengurus berjuang nggak cukur kumisnya kan gitu. Cik mau. Nah, begitu kira-kira untuk gambarannya. Jadi ke depan boleh. Semua pengurus boleh untuk dipegang bukan orang PBI, boleh. Sama aja ketika di RMR di Papua ke depannya masih ada orang Islam yang pegang gitu loh. Nanti orang Kristen apa boleh jadi pengurus, tapi dipegang orang Islam. Kalau nggak ada orang Islam sama sekali, ada orang Kristen toh, lalu mau mendirikan RMR juga nggak apa-apa. Asal mereka mau satu visi, satu komando dengan kita. Tapi kalau masih ada orang Islam di Papua, kita samakan orang Islam dulu. Begitu gambarannya kira-kira filosofinya. Ya, jelas Ustaz. Itu termasuk menjawab dari Mbak Ika Safitri dari Tegal, pertanyaan yang sama tentang ketua ataupun pengurus RMR. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam kondisi yang masih normal harusnya dipegang oleh teman-teman kita sendiri. Ya, itu normal, Pak. Ya. Satu lagi ada pertanyaan dari Mas Angga dari Malang, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ngapunten. Saya dari RMR Malang. Kalau lawan baju hitam agak takut ya.
Yuk. Iya. Ini kebetulan yang tahun ini sampai 2024 Juni ini. Jadi gini Ustaz, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih akhirnya RMR diperhatikan juga oleh Ustaz, jadi gitu alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Gitu. Yang pertama kan itu alhamdulillah. Yang kedua, saya masih fakir ilmu di RMR, jadi masih dibantu sama teman juga, jadi gitu. Tapi alhamdulillah dari paparan jenengan tadi paparan dari, walaupun saya nggak ikuti dari awal kan tadi, yang saya lebih tertarik di di badan hukumnya, jadi gitu. Nah ini nanti ini Ustadz dilegalkan itu secara masif RMR-nya atau per daerah atau bagaimana Ustadz? Jadi mohon petunjuknya. Ya. Monggo Ustadz. Sudah itu aja. Jadi gini Mas, kalau kita bicara tentang legalitas hukum di Indonesia, itu ada namanya pimpinan pusat, ada namanya pimpinan daerah yang ada di kota. Nah itu kalau masuk di Kesbanglinmaspol, cukup pimpinan kota kabupaten itu membawa SK dari pusat, SK-nya itu dilampiri dengan fotokopi SK Yayasan RMR Pusat, yang hari ini nginduk ke PBI dan nginduk ke Rumah Soleh, maka itu dibawa nanti diterima oleh Kesbanglinmaspol. Nanti kemudian setiap pemerintah daerah itu membuat pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat atau sosial, biasanya RMR diundang. Nah, tapi ini saya bicara bukan RMR saat ini, SMRC ini belum ke situ. Nah, saya bicara tentang saya dulu pernah melakukan sebuah lembaga sosial namanya Rumah Soleh. Itu seperti itu. Jadi kita laporkan ke Kesbanglinmaspol ya itu ya istilahnya kantornya ya. Kesbanglinmaspol dilengkapi dengan susunan pengurus tiap kota, SK sama SA-nya, dan itu resmi. Nanti bahkan APBD pun termasuk disampaikan. Tapi dari awal saya tidak mau RMR ke situ. Alasannya supaya kita fokus dulu di penguatan internal. Jangan saya belum seperti lembaga lain langsung maju ke pemerintah lewat jaringan ini belum. Nah, itu maksudnya gitu. Terus kedua dari sisi gerakan. Perlunya legalitas itu hanya dari sisi formalitas hukum sama kebijakan pemerintah yang resmi. Itu saja. Kalau kita nggak perlu itu, ya kita gerak aja. Tanpa ada dan mencantumkan yang harus pakai legalitas hukum. Ya contoh, kayak dapur umum berdiri umat. Nggak ada legalitas hukumnya. Itu nggak ada pakai SK, enggak. Tapi jalan. Dan di sisi Allah dinilai berapa miliar setiap tahun itu kita bagikan. Kan gitu. Berapa ratus ribu dan itu lakukan. Karena kalau hanya nunggu legalitas, jangan-jangan nanti kita nggak ada niat tulus karena kesentuh hati dengan pendirian umat, tapi karena hanya ingin eksis dan seterusnya gitu. Nah, nanti kalau sudah mulai kuat RMR, stabil, nggak apa-apa kita resmikan. Karena memang kita juga tidak menafikan hal itu, tidak masalah. Tapi ini kan tadinya kan masih darurat. Masih penting bergerak dulu, melangkah dulu, pelan-pelan ditata. Jadi terbukti hari ini manajemennya juga saya lihat ketika Pak Hertanto masuk mulai kelihatan rapi, tapi tetap masih kebondal. Coba tanya sama Mas Denny itu dengan pola komandonya. Nah, itu tentu kalau dilihat dari sisi ilmunya Pak Hertanto tentu tidak sepenuhnya itu. Karena Mas Denny yang penting jalan gitu kan. Kalau sistem Denny kan sistem komando kan gitu. Tetapi Superman itu memang harus bagus didukung oleh super team. Ya, saya rasa itu untuk legalitasnya. Kalau saat ini memang saya semenjak dirikan RMR itu saya nginduknya ke Yayasan Pesantren Bis Indonesia sama Rumah Soleh gitu. Lah, kenapa tidak dilakukan tiap kota? Ini berkaitan dengan keikhlasan kita untuk membangun umat secara berjamaah. Ketika dilakukan internal masing-masing kota, suatu saat ada friksi, ada ambisi-ambisi dari orang-orang di daerah. Mohon maaf, RMR bisa jadi kalau izinkan kelak tidak cuma 12, terus berkembang misalkan. Dan nanti ketika ada friksi seperti itu sulit dikendalikan. Pengalaman saya berkali-kali seperti itu. Bahkan kalau rekening saja atas nama pribadi diizinkan orangnya masih baik. Begitu dia meninggal secara hukum, anaknya bisa mengklaim secara hukum. Rekening itu punya bapak saya dan seterusnya. Maka hari ini
saya mengizinkan lewat presidium, silakan RMR tiap kota itu bikin rekening. Maka hari ini saya lihat di berbagai kota pada bikin rekening sendiri, tapi pertanggungjawaban ke depan dipastikan itu aman. Karena itu umat, sama-sama ikhlas untuk umat. Kan gitu. Sampai saya minta kakak saya pribadi, kakak kandung, tak minta, Kak tolong wakaf rekening, tak suruh bikin rekening atas nama RMR Pusat, diwakafkan. Sampai hari ini dia nggak tahu rekeningnya, nggak tahu ATM-nya, nggak tahu bukunya atau apapun, diwakafkan. Dan anaknya udah dibikin surat pernyataan tidak akan mengklaim secara hukum. Nah, diwakafkan. Nah, terus kemudian kenapa kok kita nggak pakai rekening yang berbadan hukum resmi? Ya, lembaga gitu. Mohon maaf, satu, dana kita belum banyak. Yang kedua, kita tahu sendirilah bagaimana zalimnya rezim ini. Kota infak masjid saja kemarin sudah mau diklaim. Sehingga di awal-awal ketika memang belum terlalu signifikan dibutuhkan, kita masih pakai kebijakan di lapangan darurat. Silakan pakai kebijakan rekening masing-masing yang bisa diamankan. Kalau rekening RMR pakai nama satu se-Indonesia, dana masuk berapa jumlah total per bulan dan per tahun bisa ada. Jangan-jangan nanti, mohon maaf, sekarang yayasan sosial aja mau dipajaki lagi dan repot. Dan itu. Sehingga saya lebih mengutamakan sekarang ini yang penting jalan dulu, tapi ke depan kita tertibkan. Sesuai dengan situasi di lapangan. Saya rasa itu, Mas Angga. Mas Denny gitu. Oke, Ustadz. Oke, Ustadz. Waktunya juga sudah cukup. Sebelum nanti Ustadz closing statement, saya minta ke Mas Supriyadi dari Presidium ya. Mungkin bisa menyampaikan. Bu Fitri tadi, Mas Supriyadi masih ada? Tadi namanya kok masih ada, Supriyadi? Sudah nggak ada? Oke. Nggak ada, ya oke. Sebentar, saya lihat lagi ada. Ya, kalau nggak ada, bisa Ustadz bisa menyampaikan closing statement-nya dulu, Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon izin saya sampaikan yang ini yang tadi. Insya Allah. Yang pertama, Bapak Ibu sahabat, di closing statement ini, silahkan untuk manajemen, terutama sumber daya penggalangan dana, dilakukan sesuai dengan kebijakan masing-masing setempat. Tetapi kami, founder, bikin satu kebijakan, yaitu tentang bagaimana penggalangan member donatur ini secara sistematis, terukur, dan struktur. Dan nanti bagi RMR yang mau mencoba pola ini, silakan nanti bisa menghubungi saya secara pribadi, Pak Santo, untuk nanti saya pantau secara jauh, dan nanti sekali-kali saya akan datangi untuk Sulawesi nanti terkomando di satu. Kalau untuk di Jawa, insya Allah masih bisa saya bantu. Yang pertama nanti lakukan tim rekrutmen harus ada. TR ini harus ada. Bisa jadi pengurusnya dulu, tapi ke depan bisa tim profesional kayak semacam sales marketing. Lalu kemudian siapkan nanti flyer dan alat promo di masing-masing RMR, dan ini bisa dipandu dari pusat. Flyer alat promo bisa satu dari pusat, tapi nanti bisa dicetak di masing-masing kota, disesuaikan dengan kondisi kotanya. Baik alamat gitu, alamat nomor HP maupun laporannya. Kemudian langkah-langkah kedua, nanti kita bantu untuk sama-sama kita susun list calon member target prospek di setiap kota, yang itu nanti harus dilakukan oleh tim rekrutmen ini. Saya berharap ini dalam waktu 3 bulan sudah bisa diwujud, dan kemudian kita tentukan target ini, kita pandu step by step, termasuk untuk progresnya. Untuk laporan pertanggungjawaban secara akuntabel untuk pendanaan, nanti kita bisa minta bantuan Pak Ertanto untuk laporannya. Tetapi secara resmi kita harus memberikan progres, dan dari tim ini nanti kemudian kita akan bikin target harian, target mingguan, target bulanan, termasuk hasil, dan kemudian kita juga mengupayakan kelak pembinaan rutin, dan insya Allah saya support ini untuk member get member. Jadi itu bisa dilakukan. Serta ini semoga kawan-kawan yang RMR-nya daerahnya berminat untuk mengupayakan satu ikhtiar dengan pola rekrutmen donatur lewat member, via member,
nanti bisa menghubungi saya secara pribadi atau lapor ke RMR wilayah atau RMR pusat, presidium. Nanti kemudian baru saya punya peta. Tentu dari 12 ini tidak semuanya bisa atau siap untuk melakukan. Tapi dari 12 saya berharap ada 1-2 RMR yang siap untuk mengawali gerakan ini, yang nanti kalau sudah berhasil jadi prototipe, jadi role model, bisa ditiru oleh RMR yang lain. Itu minimal dari Jawa 1, dari Sulawesi 1. Dan moga-moga ini kelak kita bisa membangun gerakan umat untuk RMR itu bersama. Sehingga kita meninggal dunia, kita telah mewariskan sebuah sistem, sebuah gerakan yang menjadi pahala jariah buat kita sampai ke alam akhirat. Semoga kawan-kawan menjadi orang-orang yang Allah ridho dan semua amal solehnya Allah terima, dosa-dosanya diampuni, dan Allah berkahi. Kelak kita bisa. Rasa ini moga-moga kawan-kawan ridho. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala amin. Ya Allah, jadikan semua relawan pengurus yang hadir di malam ini Engkau terima amal solehnya, Engkau terima pengurusannya, Engkau kabulkan doa-doanya, Engkau sembuhkan sakitnya dengan sakit hatinya, dan Engkau berikan mereka yang pelapangan dalam rezeki yang halal dan memenuhi keluarga yang harmoni. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, dengan seorang Islam kepada Muhammad SAW yang senantiasa mencintai umatnya yang satu sini pada waktu dan doa apa dan kelak kepada Rasulullah dengan mimpi kita bertemu dengan Rasulmu kamu dan kau izinkan ya Rabb Rasul memberikan syafaat kepada kami semua para pengurus ya Allah yang mau mengabulkan doa kepada kami walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatan yang akhirnya ketemu juga, karena untuk mengagendakan Ustadz di pertemuan RMR sudah beberapa bulan yang lalu dan hari ini bisa terwujud walaupun barusan datang dari Sulawesi. Kalau dulu memang harus menjaga kesehatannya, tapi ini dari Sulawesi masih semangat dan terlihat sehat. Mudah-mudahan sehat seterusnya untuk bisa memberikan banyak manfaat. Ya. Demikian untuk forum ini. Barangkali biasanya yang dicari Mas Rifan bisa di on cam Mas Rifan. Nanti dicari kan nggak ada. Mumpung lagi ketemu, silakan. Sebelum nanti kita foto bersama. Tuh, ngilang malah masukannya. Ya. Pak Irtanto. Ya, mumpung masih kumpul belum ditutup, mohon izin kira-kira teman-teman bisa nggak memfasilitasi saya untuk bertemu dengan para donatur, para simpatisan secara online. Jadi kalau ini 12 RMR, kalau masing-masing RMR mendatangkan 10 orang aja, nanti ada 120 orang yang bisa Zoom dengan saya. Saya ngasih tausiah, ngasih kajian kayak gitu. Kalau nggak salah sebelumnya, yang sebelum ke donatur, apakah perlu untuk ke masing-masing RMR ini memberikan relawannya, Ustadz? Berarti ini kan banyak pengurusnya ya? Ya. Sementara kita kan punya relawan-relawan yang mungkin juga tidak mengenal dan sebagainya. Jadi, Pak, silakan adakan untuk relawan setiap RMR, minimal satu RMR itu bisa 10 orang relawan yang bisa hadir di Zoom. Nanti saya kasih tausiah rutin. Minimal tidak sebulan sekali lah. Oke, itu usulannya. RMR yang lain bagaimana? Ada tanggapan? Intinya bahwa Zoom ini tidak lagi tertutup kepada pengurus, tetapi seluruh relawan di RMR ini bisa dihadirkan sehingga jumlahnya kalau sekarang yang hadir 40 orang bisa 100 orang, bahkan 200 orang, karena masing-masing RMR akan menghadirkan para relawan dan bisa jadi donaturnya juga. Masih. Oke ya semua ya, nanti kita atur lagi. Ampun Pak, kalau saya mau izin nanti konsul sama Ustadz Arif langsung, karena saya masih terngiang-ngiang dan terhantui dengan statementnya yang tadi, ada apa dengan Sopeng ini. Ya seperti itu.
PR buat saya ini PR. Ya. Ini saya baca dulu ada chat masuk. Bantu siap. Kawan-kawan, ini sudah hadir Mas Supriyadi, hadir, ada Bu Nurhayati hadir, alhamdulillah, Rasman Lahir juga hadir. Itu Bu Nurhayati sudah tadi itu. Dia hadir, alhamdulillah. Teman-teman, Tegal ini saya lihat Pak Budi belum hadir. Belajar Mas Enggal sama Mbak Enggal sama Mas Mahmud hadir. Alhamdulillah. Rasa Pak itu Pak Hertanto, saya mau izin undur diri, kita foto dulu. Ya. Mohon yang bisa dibuka camnya. Camnya ada 2 halaman ya. Mas Baim masih online? Mohon dibuka Mas Baim. Mas Rifan? Rifan kalau nggak mau buka nanti Zoom pribadi dengan saya berdua. Suguhannya bukan lagi kopi, degan. Oh masih online Mas Baim, oke. Oh, masih pindah tempat. Ya. Oh ya, sudah banyak yang terbuka. Karena di halaman pertama saya masih ada Mas Baim yang belum terbuka. Bentar lagi, dia masih pindah tempat. Oke, udah keluar. Oke, untuk halaman pertama saya ambil gambarnya dulu. Satu, dua. Oke. Bentar ya. Dulu. Ya. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah saya ambil. Terima kasih banyak. Saya sebagai host dan diminta Ustadz Arif memfasilitasi ini. Terima kasih banyak atas teman-teman yang menyediakan waktu dan mudah-mudahan kita sebagai pengelola RMR bisa mendapatkan keberkahan terhadap aktivitas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanda ini apa Pak Hertanto? Oh, minta yel-yel dulu nih. Waduh, bagian yel-yel ini biasanya bukan bagian saya. Mas Deni, yel-yel Mas Deni. Rompat ini biasanya yel-yel. Nggak tahu. Pak Indra Magic mungkin Pak Indra Magic. Itu. Silakan, ayo yel-yel supaya terekam ini. Mau recording masih ada. Masih ada 4 menit kok waktunya. Pak Indra monggo, Indra Magic. RMR apa ya? Apa ini? PBI apa RMR? RMR Pak, layanan makan gratis tanpa syarat buat rakyat. Olah. Mas Ahum biasanya yang bisa Mas Ahum. Ayo, siapa yang ambil kepemimpinan? Itu ada Mas Supriyadi, Mas Supriyadi. Ya, silakan. Mana nggak ada? Mas Baim dulu yang siap. Siap kompak itu aja ya. Siap kompak, siap apa? Tetap kompak, tetap semangat. RMR. Layanan makan gratis. RMR. Layanan makan gratis. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Sudah saya. Semuanya ya, tangannya menggenggam ke atas. Tetap kompak. Kompak. Semangat. 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 RMR memakan layanan gratis bebas syarat. RMR layanan itu bareng-bareng, layanan makan gratis
buat tanpa syarat gitu. Oh gitu. Iya, bukan ente yang mau mandu. Siap. Tetap semangat. Oke. Gitu. Sekali lagi ya teman-teman ya. Sekali lagi ya. Tetap kompak. Kompak. Semangat. Layanan makan gratis. Bebas ya. Makan gratis. Tanpa syarat. Yes, Tanpa syarat. Tanpa syarat. Allahu Akbar. Pak Tanto dan teman-teman, mohon izin saya langsung live, tapi saya pesan ini juga tolong disampaikan kepada donatur dan relawan. Insya Allah setiap malam Senin ada Zoom untuk Family Mastery gratis. Silakan nanti saya kirim linknya, nanti dibagikan ke semua donatur dan relawan agar bisa ikut. Dan saya berharap ke depan salah satu materinya adalah saya kajian-kajian rutin yang bisa disampaikan kepada donatur agar mereka bisa ikut dan mereka ada yang mau tidak masalah gitu untuk ikut. Selesai itu. Untuk Zoom pertama nanti malam Senin besok. Dan itu terakhir, Zoom pertama yang terakhir sebelum Ramadan. Ustaz.